Gue 24 tahun kan kerja di marketing. Gue merasa punya modal lah di marketing. Dan 10 tahun terakhir gue kerja di tech company, tech startup. Dan seringkali itu membawa gue pada satu pemikiran yang sebenarnya nggak fair buat orang lain. Yaitu apa? Gue kadang-kadang suka mikir sebagai orang yang 24 tahun kerja di marketing yang exposure ke commercial side-nya. Jadi gue punya perspektif komersial harusnya lebih bagus dibandingin misalnya orang-orang programmer gitu ya, yang berbiasa untuk fokus ke gimana caranya bikin aplikasi. Terus habis itu gue suka mikir kadang-kadang, aduh ini kok si temen gue ini, si programmer ini kok bikin startup kok gitu banget ya. Gue kayaknya kalau gue bisa coding, gue bisa bikin lebih bagus dari itu. Bisa bikin feature produk yang lebih bagus, bisa bikin aplikasi lebih bagus, bisa bikin ide startup lebih bagus dari itu. Sebenarnya bukan cuma satu arah. Gue yakin sebenarnya sebaliknya juga ada. Pasti ada orang teknologi yang berpikir, ih si Untung kok gitu banget ya running marketing gitu. Sebagai orang teknologi ya, si B ini misalnya, mungkin dia pikir juga hal yang sama gitu. Si Untung kok gitu ya. Kalau gue jadi orang marketing, kayaknya gue bisa nge-running marketing lebih bagus dari si Untung deh, karena gue tahu sisi teknologi ya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sebenarnya nggak fair. Tapi nggak fairnya kenapa? Gue jelasin pakai analogi. Ada dua analogi. Yang pertama itu adalah kadang-kadang kita suka ditanya, lo kalau dilahirkan lagi, kalau lo boleh milih untuk mengulang hidup lo lah, lo masih mau jalanin hidup yang sama apa enggak? Setidaknya di dalam pekerjaan, apakah lo akan jadi orang yang dengan profesi yang sama, kalau gue yaitu marketing, atau gue memilih hal yang berbeda? Ya jawabannya bisa dua. Kalau gue misalnya berpikir ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah gue bilang bahwa oh mungkin gue akan tetap di marketing. Kenapa? Karena dengan tetap di marketing, gue udah tahu tuh marketing seru-serunya kayak apa, sehingga gue kayaknya mau jalan ini lagi karena ini seru gitu ya, karena gue sudah punya pengetahuan, makanya gue memilih itu. Nah yang kedua adalah kalau gue memilih yang lain, misalnya oh gue pengen jadi arsitek aja deh, bikin rumah gitu, kayaknya seru gitu ya, which gue belum punya exposure yang cukup di sana, ada sedikit-sedikit tapi nggak begitu ngerti, jadi kayaknya gue mau coba sesuatu yang baru. Itu analogi pertama. Analogi kedua adalah misalnya gue tinggal di Tebet, terus habis itu gue kerja di Tomang. Untuk berangkat sehari-harinya gue punya beberapa pilihan. Yang pertama misalnya gue dari Tebet masuk tol dalam kota yang macetnya ampun-ampunan kalau pagi, tapi habis itu nanti setelah lewat Semanggi mungkin udah agak lowong, terus habis itu keluar di Tomang. Opsi kedua, terus habis itu gue bisa lewat tol ke arah utara, lewat Ancol, Priuk, terus habis itu muter ke Grogol, terus keluarnya di Tomang. Which by data itu lebih lancar walaupun lebih memutar. Seringkali kita milih, ya udah deh gue lewat dalam kota, dan ternyata bener macet. Terus habis itu kita suka mikir gitu kan, wah tahu gitu gue lewat Tomang pasti gue akan lebih cepat. Atau sebaliknya, terus gue lewat Priuk ternyata lebih lancar gitu ya. Terus kita mikir, untung gue lewat Priuk, kalau gue lewat Tomang pasti belum nyampe nih karena sana pasti macet banget. Omongan-omongan gini tuh sebenarnya ya walaupun silakan aja, sah-sah aja ya, tapi tetap sebenarnya ini nggak begitu fair. Kenapa? Kita bahas dulu yang jalan ini, yang tadi Tebet gitu ya. Kalau gue bilang bahwa wah sial banget nih gue lewat tol dalam kota sehingga macet, kalau gue lewat Priuk harusnya gue nggak setelat ini. Kenapa nggak fair? Karena gue nggak bisa berada di dua situasi yang berbeda, di dua jalan yang berbeda, lewat Tomang dan lewat dalam kota, sehingga gue nggak akan pernah tahu. Bisa jadi waktu gue lewat tol dalam kota, which udah diperhitungkan, wah ini macet tapi kayaknya masih tetap lebih cepet, ternyata begitu dijalanin macetnya lebih parah. Jadi bisa jadi sebenarnya emang hari itu di mana-mananya macetnya lebih parah. Jadi bahkan ketika kita memilih tol dalam kota ketimbang lewat Priuk, terus kita berpikir bahwa Priuk kayaknya lebih cepat, belum tentu. Bisa jadi Priuk pun juga lagi pas macet juga hari itu. Sebaliknya juga sama, ketika kita lewat Priuk terus kita berpikir wah untung gue lewat sini, kalau gue lewat sana pasti macetnya parah. Belum tentu, karena bisa aja lengangnya Priuk, bisa jadi ini memang hari yang lagi lengang dan di dalam tol dalam kota juga lengang. Jadi sehingga ujung-ujungnya hal-hal kayak gini nggak fair. Sama kayak tadi gitu loh, kalau ditanya kalau lu bisa mengulang lagi ya, lu apakah akan jadi orang marketing lagi atau jadi yang lain? Kalau gue memilih orang marketing, kenapa? Karena emang seru. Kan nggak fair, karena memang gue udah tahu apa yang gue tahu which di marketing. Jadi kalau gue bilang ini seru, iya seru, tapi apakah yang lain tidak lebih seru? Kan gue nggak tahu. Nah sebaliknya kalau gue milih, oh gue mau jadi arsitek aja deh karena gue udah tahu marketing, ya seru sih, tapi gue pengen cobain keseruan yang lain. Tapi gue juga nggak tahu apakah jadi arsitek itu lebih seru sama serunya, atau jangan-jangan amat sangat nggak seru gitu. Jadi dua hal itu kan nggak fair gitu. Jadi persis sama kayak yang tadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau kita mikir bahwa wah kalau gue bisa coding, kayaknya gue bisa bikin ide startup yang lebih keren, bisa bikin aplikasi yang lebih keren. Sebenarnya nggak fair banget gitu ya. Kenapa nggak fair banget? Balik lagi, ketika gue ngomong begitu, gue bilang bahwa ketika gue bisa coding, gue bisa bikin aplikasi yang lebih keren daripada yang dibikin temen gue yang orang teknologi. Gue berangkat dengan pengetahuan bahwa gue ngerti komersial karena gue 24 tahun di marketing, dan kalau gue bisa coding harusnya bisa lebih bagus, sehingga aplikasinya mungkin lebih consumer centric, gue lebih ngerti konsumen lah dibanding anak-anak programmer yang ya udah kutak-kutik pakai bahasa mesin semua. Jadi nggak apple to apple. Gue membandingkan gue yang ngerti komersial dan kemudian gue bisa coding versus orang yang cuma bisa coding, nggak apple to apple. Dan kalau terus habis itu dibalik, oke, kalau gitu kalau misalnya gue jadi anak tech gitu ya, gue yakin gue bisa lebih bagus. Nggak bisa juga, karena lu berangkat lu yakin bahwa lu lebih bagus karena lu tahu sisi komersial sekarang. Lu berangkat bahwa lu akan tahu itu, padahal enggak. Ketika lu nggak pernah dilahirkan sebagai orang marketing, terus habis itu dari lahir dan kuliahnya lu di IT gitu ya, terus habis itu lu jadi programmer, maka lu juga punya zero
zero exposure gitu ya, atau minim exposure terhadap komersial, sehingga mungkin output kerjaan lu pun mirip-mirip kayak teman lo programmer itu tadi. Jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya nggak pernah fair. Kita kan sering berandai-andai, wah kalau gue bisa ngelakuin ini kayaknya gue akan lebih baik dari dia. Itu sebenarnya nggak totally fair ya, karena kita berangkat dari bias kita, which kita punya sesuatu yang dia nggak punya, terus habis itu kita berandai-andai kalau gue ngelakuin itu gue akan lebih bagus karena gue punya sisi lain yang dia tidak punya. Tapi kan nggak fair ya. So hal ini ngajarin kita apa sebenarnya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan menyadari ini kita harusnya lebih bersyukur sama apa yang kita punya. Rumput tetangga bisa aja lebih bagus, bisa aja lebih buruk. Jadi siapa bilang rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih bagus? Enggak. Sehari-hari kan kita juga ketemu orang macam-macam. Ada yang kita ngeliat, wah gila ya, enaknya bos gue ya, mobilnya banyak, activity-nya kayaknya seru-seru gitu ya, traveling mulu, liburannya mewah gitu ya, makanan kalau lihat Instagram gitu ya, postingan itu selalu makan di restoran yang keren-keren, mobil juga oke, gajinya gede dan lain sebagainya. Kita melihat itunya. Terus di sisi lain kita melihat juga orang-orang yang hidupnya lebih susah dari kita gitu ya, orang-orang yang ekonominya tidak lebih baik dari kita lah di jalan. Terus habis itu kita bilang, oh kita beruntung. Jadi kita selalu meng-capture apa yang kelihatan. Tapi apakah benar orang-orang yang bos kita misalnya tadi, apakah benar dia lebih enak? Belum tentu juga. Kita bilang bahwa oh artis tuh enak ya, banyak fansnya dan sebagainya. Siapa bilang gitu? Gue banyak kerja sama artis, nganterin artis kemana-mana sebagai brand endorser. Terus ujung-ujungnya mereka tuh ternyata nggak punya privacy. Mau ke mall aja mikir, mau keluar dari rumah mikir, ketika visit satu kota pun cuma bisa di hotel, karena keluar sedikit, wah udah habis lah privasinya, hidupnya tuh nggak enak gitu. Jadi seringkali kita cuma bisa menilai sesuatu dari apa yang kelihatan buat kita, sementara yang nggak begitu kelihatan kita nggak nilai. Maka dari itu better untuk bersyukur gitu loh, bahwa ya udah apapun yang lo punya itu ya udah syukurin aja dan jangan compare, karena belum tentu itu lebih enak. Lo lihat yang enaknya aja, yang enggaknya kan lo nggak lihat. Yang kedua adalah ini juga ngajarin kita untuk lebih ngormatin orang lain tanpa perlu terancam gitu ya, ngormatin orang lainnya termasuk menghormati view-nya dia gitu, karena orang lain bisa aja melihat dari sudut pandang yang kita nggak punya. Kayak tadi contohnya gue bilang gue orang marketing, kalau bisa coding pasti lebih bagus dari dia gitu ya. Ya gue kan tahu marketing dan gue nggak tahu coding, dan gue berpikir kalau gue tahu coding sedikit aja gue bisa lebih bagus dari dia karena gue bisa coding dan bisa marketing. Nah tapi dari sisinya dia kan sebenarnya dia lebih ngerti coding daripada gue. Jadi mungkin aja segala macam ide gue di sisi komersial kelihatannya akan bagus ketika gue bikin aplikasi, gue bikin startup, karena gue nggak tahu sisi technical yang mungkin tidak semudah itu. Jadi justru orang-orang seperti ini yang punya pengetahuan yang berbeda sama kita, belum tentu dia nggak lebih ngerti juga, belum tentu hasilnya apapun itu karena dia nggak lebih pintar dari kita. Bisa jadi memang yang kita tahu itu terlalu sedikit untuk terus habis itu bisa dijustify secara fair. Maka dari itu selalu bisa ngormatin view orang lain. Orang lain tuh bisa aja punya sesuatu yang lebih yang lebih lengkap dari kita dari perspektifnya dia, dan semua ini melengkapi. Dan maka dari itu yang ketiga adalah kita belajar untuk nggak perlu ngedorong atau memaksa orang untuk berubah, tapi tetap semangat untuk berkolaborasi. Maksudnya apa? Menyadari bahwa tiap orang itu punya perspektif yang beda-beda, dan perspektif yang berbeda ini belum tentu salah, belum tentu jelek. Jelek atau bagus itu kan framing, salah atau benar itu framing. Tergantung lo lihat dari angle mana, tergantung konteksnya. Dan ketika kita melihat bahwa orang teknologi tadi gitu ya, bikin app yang seperti itu yang mungkin nggak begitu komersial karena memang dia tidak punya view komersial, dia tidak punya exposure komersial yang cukup gitu. So kalau kita bilang lu lebih komersial sedikit dong, nggak bisa maksain gitu ya. Tapi kita harus ngerti bahwa kekurangan sisi komersialnya dia karena sepanjang hidupnya, kuliahnya, pekerjaannya ya dihadapin sama coding gitu. Beda sama gue mungkin yang view-nya view komersial. Sebaliknya juga sama, kalau dia bilang wah lu marketing lu terlalu random, terlalu sulit, terlalu abstrak lah, nggak terstruktur, nggak bisa diatribute segala macam. Iya, karena gue orang marketing yang memang mengerti manusia itu dinamis. Tapi buat orang tech sebenarnya ada hal-hal yang bisa diatribusi, which gue juga mengerti. Tapi itu tadi intinya adalah setiap orang itu jadi, termasuk kita sendiri ya, jadi orang yang seperti ini karena memang menjalani jalan hidup yang seperti itu gitu ya. Sama yang kayak gue selalu cerita, kalau ada orang pelit gitu ya misalnya, wah dia ngirit banget hidupnya ya, mungkin jalan hidupnya begitu, mungkin dia berasal dari keluarga yang sederhana, yang apa-apa serba kurang, dan dia udah hidup bertahun-tahun dengan mindset seperti itu, dengan cara hidup itu karena dipaksa situasi. Sehingga kalau kita mau paksa dia untuk ayo dong lo boros dikit dong, jangan pelit-pelit amat, nggak semudah itu. Karena lu bayangin dia udah hidup dengan mindsetnya itu tercipta, dibentuk oleh situasi yang memaksa dia untuk begitu sudah berapa puluh tahun. Terus habis itu mendadak baru ketemu lo setahun 2 tahun, terus lo memaksa dia untuk boros gitu, ya nggak bisa. Sama juga lu yang boros mau dipaksa ngirit, ntar dulu lu dari kecil itu dibentuk seperti itu, terus habis itu ketemu orang yang ngirit terus dipaksa untuk ngirit, ya nggak bisa juga. So intinya adalah kita ngelihat bahwa setiap orang termasuk kita sendiri saat ini adalah bentukan dari jalan hidup kita dari dulu, dan itu jangan dijudge benar apa salah, dan jangan dijudge bahwa lu harusnya nggak begitu, nggak bisa, karena
itu udah bentukan dari sana. Kalau lo mau ngerubah itunya, maka jalan hidup di awalnya yang harus dirubah, which itu nggak mungkin ya. Jadi dengan kita berpikir gitu, kita lebih bisa menghargai orang lain dan nggak frustasi karena kita maksa dia untuk ayo dong berubah dong gitu ya. Karena nggak semudah itu untuk berubah, tapi kita justru punya semangat untuk collab. Yuk kita bisa saling ngelengkapin lo sebenarnya. Termasuk pasangan yang satu boros, kalau satu lagi boros ya udah bablas. Yang satu pelit, satunya pelit, ya udah bablas juga. Hidupnya mungkin selalu ngerasa miskin padahal duitnya banyak gitu. Apa-apa nggak punya, nggak nikmatin hidup sampai ujung-ujungnya mungkin dia udah meninggal gitu ya, nggak sempet nikmatin kerja kerasnya gitu. Jadi justru perbedaan ini, satu boros yang satu irit ini justru menjadi menarik karena bisa saling lengkapin sehingga sama-sama jagain, kurang lebih kayak gitu. So balik lagi ke pertanyaan awal, boleh nggak kita berandai-andai bahwa kalau gue bisa coding, gue kayaknya bisa bikin startup yang lebih keren sih. Ya silakan aja ya, tapi mudah-mudahan kita juga punya kesadaran bahwa itu bukan pernyataan yang fair karena orang bisa menghasilkan kayak gitu karena ya jalan hidupnya seperti itu dan exposure-nya kayak gitu. Jadi nggak apple to apple untuk di-compare seperti ini. Dan kalau kita punya mindset kayak gitu, kita jadi lebih bisa nerima orang apa adanya, bisa yuk bareng-bareng yuk, gimana caranya kita bisa maju bareng-bareng, gimana caranya kita bisa saling backup sehingga dua-duanya win-win.